Tetapi memang, saudara, ketika seseorang tidak dicelikkan mata rohaninya, maka salib itu adalah sebuah hinaan bagi mereka. Ya, kita coba lihat di dalam 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Elohim. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman. Gimana kabar saudara-saudaraku? Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dalam perlindungan, dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara, lewat di beranda media sosial saya ya termasuk viral lah ya. Seorang yang berkomentar terhadap dua pemain bola sepertinya dari Papua ya. Saya nggak kenal sih karena saya bukan pencinta bola, saudara. Cuma lewat aja karena narasinya ini atau komentarnya ini berkaitan tentang salib, ya. Ternyata jadi viral, saudara. Nah, seperti ini ya. Foto daripada namanya Yance dan Yakub. Ternyata saya melihat artikelnya, mereka ini adalah seorang pemain bola dan kemudian mereka berada bersama dengan PSM, saudara ya. Dan mereka termasuk yang membuat PSM sekarang lagi cemerlang ya. Jadi ternyata anak ini memang lagi top ya. Namanya Yance dan Yakub, saudara kembar ya. Nah, lalu kemudian ada komentar dari namanya advokat Muhammad ya. Saudara lihat yang ada anak panahnya itu. Komentarnya seperti ini. Jersinya jadi terlihat jelek gara-gara ada kalungnya ya. Jadi katanya kaosnya terlihat jelek karena ada kalungnya. Kalung apa yang mereka gunakan? Itu kalung salib, saudara. Nah, kemudian saya melihat videonya mulai mengklarifikasi apa yang dituliskan di kolom komentar itu. Menurut saya, saudaraku, ini kalimat-kalimat rasis. Kok ada ya, saudara ya, yang kalau kita lihat ya, dari latar belakangnya, sampai bisa berkomentar seperti itu. Karena ada kalungnya, maka kaosnya terlihat jelek. Kalung apa itu, saudara? Kalung salib. Ada apa dengan salib bagi mereka? Ya kan? Tetapi memang, saudara, ketika seseorang tidak dicelikkan mata rohaninya, maka salib itu adalah sebuah hinaan bagi mereka. Ya. Kita coba lihat di dalam 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Elohim. Ini kata Alkitab. Jadi memang ada orang-orang yang siap untuk apa? Untuk binasa, kata Alkitab. Mereka memandang rendah tentang salib. Salib itu adalah sebuah kebo bagi mereka, ya kan? Apa itu salib? Salib itu tidak hanya berbicara tentang simbol, saudara. Tetapi salib itu adalah sebuah makna pengorbanan Yesus Kristus untuk masuk ke dalam dunia untuk menebus dosa umat manusia. Jadi kalau ada seseorang yang menganggap remeh dan tidak percaya tentang kematian, salib, maka siap-siap, kata Alkitab, mereka akan binasa. Nah, jadi saudara, memang kalau kita lihat anak-anak dari timur itu suka menggunakan aksesoris kalung salib. Di mana-mana saya lihat ya, ketika mereka berjalan pasti ada kalung salib. Ada yang besar-besar. Jadi
Itu apa ya? Memang seperti gaya hidup mereka. Mungkin saya belum pernah berkomunikasi sih bagi mereka kenapa suka menggunakan kalung itu dan rata-rata. Jadi kalau ada yang berkomentar eh, seperti ini ya, ini sangat gimana ya, memperlihatkan dirinya sebenarnya siapa, saudara. Kita ini adalah bineka tunggal ika. Saya melihat bahwa ada saja orang yang terus menarasikan hal-hal yang tidak pantas. Kita sebagai anak bangsa harusnya saling menghormati, saling menghargai. Kenapa mesti berkomentar seperti itu, saudara? Iya kan? Karena ada kalungnya. Kalung itu apa? Kalung itu salib. Ya. Bukankah ini adalah sebuah hinaan juga, saudara? Kalau kita yang ngomong ini pasti sudah ramai dan mungkin sudah dicari, bukan lagi dicari, sudah ada di dalam kerangkeng. Tapi kalau mereka yang ngomong, ya bebas-bebas saja, saudara. Ya, tidak ada masalah. Ya. Maka saya jujur sangat sedih dengan kondisi yang masih terjadi sampai saat ini. Tapi bagi saya, saudara, kita harus tetap bersukacita. Kita harus tetap menguatkan iman kita. Apa yang harus kita lakukan adalah berdoa bagi mereka. Sehingga mereka yang menzolimi, menarasikan hal-hal yang tidak pantas tentang iman Kristen, mereka yang menzolimi hamba-hamba Tuhan, mereka yang membenci umat pilihan Tuhan, kita berdoa, Tuhan yang adil, penguasa surga dan bumi, yaitu Yesus Kristus Tuhan, bertindak atas hidup mereka. Kita nggak punya daya, tetapi kita bawa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah Tuhan yang melakukan keajaibannya bagi mereka, saudara. Biar kasih anugerah Tuhan melimpah atas hidup mereka juga, dan segeranya ada anugerah buat mereka untuk diselamatkan. Dalam nama Yesus. Amin, amin. Biar apa yang saya sampaikan ini, saudara, menguatkan iman saudaraku. Kalau saudara menyukai, saudara bisa men-share, bagikan kepada teman-teman kita untuk kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.